Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies yang di rumah dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di acara podcast kita Bila Jumpa Sehat bersama Puskesmas Perumnas. Dan hari ini saya Putri Aperta SKM akan memandu acara kita hingga selesai. Dan tentunya teman-teman, saya di sini tidak sendiri karena saya akan didampingi oleh narasumber kita yang kompeten dan luar biasa. Beliau adalah Dr. Besyahara. Halo Dr. Mei. Halo Apa Putri, kabar? Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, Dr. Mei ini merupakan salah satu dokter umum di puskesmas kita, yaitu Puskesmas Perumnas Lahat, dan menjadi narasumber pada acara podcast kita kali ini. Baiklah teman-teman, jadi tema kita kali ini adalah tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS itu sendiri masih menjadi masalah kesehatan di dunia, khususnya di Indonesia. Menurut laporan dari BNN, jumlah kasus AIDS di Indonesia itu mencapai 9.901 kasus. Dan juga HIV/AIDS ini menjadi fenomena gunung es atau iceberg fenomena, di mana di atas permukaan air dia terlihat kecil, namun di bawahnya terdapat bongkahan yang lebih besar. Itulah mengapa kami membahas tema HIV/AIDS ini menjadi tema podcast kita kali ini. Baiklah dokter Mei, mungkin kita bisa langsung saja ya dokter ya. Ya. Jadi dokter, apa sih itu HIV dan AIDS? Silakan dijelaskan. Oke, jadi HIV dan AIDS. Jadi itu sebenarnya singkatan Put ya. Kalau misalnya HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ya, virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Yang diserang itu sel darah putih. Jadi kalau misalnya orang yang terkena infeksi HIV, virusnya masuk ke dalam tubuh yang diserang sel darah putih. Kalau orang tersebut memang imunitasnya lagi turun, si si HIV ini itu bisa menyebabkan seorang tersebut jatuh dalam keadaan sakit atau tadi kumpulan penyakit-penyakitnya kita sebut dengan AIDS ya. Gitu. Jadi kumpulan gejala-gejala kalau misalnya yang disebabkan oleh HIV itu namanya AIDS. Jadi kalau HIV itu hanya virusnya, kalau penyakitnya itu namanya AIDS ya. Oke dokter, jadi teman-teman HIV itu virusnya, AIDS adalah penyakitnya atau efek lanjutan dari HIV tadi dokter ya. Baik dokter. Kemudian apa sih dok yang menyebabkan seseorang itu terkena HIV/AIDS? Silakan dijelaskan. Oke, jadi penyebabnya itu yang tadi penyebab utama adalah si virusnya. Tapi ada faktor resiko yang menyebabkan orang tersebut bisa tertular HIV. Nah, dua jalur penularan HIV ini bisa melalui cairan tubuh dan juga bisa melalui darah ya. Nah, cairan tubuh itu bisa dari cairan kelamin dan juga dari darah. Nah, kalau misalnya dari cairan kelamin udah jelas ya, dari hubungan seksual beresiko. Jadi kita nyebutnya kenapa hubungan seksual beresiko itu dilakukan pada pasangan yang berganti-ganti ya, atau pada orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman, seperti melakukan hubungan seksual melalui dubur atau anus, melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti tanpa menggunakan kondom. Terus yang dari darah itu bisa melalui jarum suntik yang dipakai berganti-gantian, berulang-ulang, biasanya pada pemakai obat-obatan terlarang. Itu juga bisa menyebabkan tertularnya penyakit HIV. Terus bisa juga karena yang tidak sengaja seperti pemberian transfusi darah. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sebelum dilakukan transfusi sudah diseleksi, dieliminasi. Jadi yang punya dites dulu ada HIV atau tidak. Jika memang sudah ada, itu tidak akan diberikan. Jadi kemungkinan terkena lewat transfusi, cuci darah itu sangat sedikit sekali. Terus ini tidak akan menular melalui berpelukan, ciuman. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri yang suami atau istrinya terkena HIV, tidak semudah itu penularannya. Jadi berjabat tangan, jadi tidak boleh ada stigma untuk para penyintas ODA ini ya, atau orang dengan HIV/AIDS. Baik dokter, jadi muncul pertanyaan nih dokter ya, terkait dengan tema kita sebelumnya tentang ASI eksklusif. Jika seorang ibu yang penderita HIV, kemudian dia menyusui bayinya yang berusia kurang dari 6 bulan tadi, apakah bisa dokter dan bagaimana? Oke, mungkin tadi kelewat ya Put, jadi bisa juga si HIV ini menular lewat
sawar plasenta. Oke. Jadi pas proses persalinan. Tapi kalau misalnya saat menyusui itu tidak lewat. Jadi dari IDAI, dari WHO tetap merekomendasikan tetap memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Dengan syarat nanti 3 bulan akan dilakukan pemeriksaan dari awal lahir nih. Jadi kalau misalnya ada ibu penderita HIV, anaknya pas lahir langsung diperiksa HIV atau titer antibodinya. Terus kalau misalnya anaknya negatif, ibunya tetap menyusui sampai 6 bulan. Terus dilakukan pemeriksaan ulang 3 bulan selanjutnya, 6 bulan selanjutnya, agar kalau misalnya memang ternyata terinfeksi bisa dilakukan penanganan dengan cepat. Oke dokter, terima kasih. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Kemudian penularan HIV tadi terjadi melalui darah dokter ya, cairan sperma, cairan vagina, kemudian cairan anus juga. Betul. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa HIV tidak menular melalui sentuhan fisik. Seperti berjabat tangan, berciuman, berpelukan, melalui air, udara, atau keringat juga tidak menular ya dokter ya. Jadi kalau kita ngobrol kayak gini Iya. biasa nggak nular, jadi nggak benar apa-apa. sekali. Jadi kalau ada saudara kita, teman-teman kita yang terkena, harus kita kasih dukungan, bukan Iya. dijauhin, apalagi nggak ditemenin. Betul sekali. Gitu. Jangan diberi stigma negatif. Betul. Iya dokter. Kemudian untuk gejala dari HIV itu sendiri apa saja dokter? Oke, jadi tadi kan sudah kita jelasin dari awal terkena virus HIV. Nah, itu proses dia jadi ada keluhan itu sangat panjang, Put. Oke. Nggak kayak batuk pilek sehari 2 hari langsung demam, Iya, langsung betul pilek, langsung batuk, atau kayak COVID kemarin baru terkena virus 7 hari kemudian langsung sakit, nggak kayak gitu. Ini prosesnya sangat panjang. Ya. Jadi dari awal kemungkinan tidak ada keluhan sama sekali. Oke. Tapi kalau sudah masuk stadium 1, itu sudah mulai ada keluhan, mulai dari seperti sariawan berulang, sering sakit, sering batuk pilek, sering demam, Oke. sering diare. Terus kalau sudah misalnya makin lama tanpa diobati, diberi antivirus, itu bakal jatuh ke tadi infeksinya semakin berat. Seperti ada TB, TB atau pneumonia, radang pada paru-paru, infeksi berat pada paru-parunya, ada diare kronik, terus ada juga penyakit kulit yang itu tidak mudah untuk disembuhkan. Jadi harus tahu dari awal, walaupun tanpa gejala harus berani untuk periksa. Iya, berarti walaupun tanpa gejala kita harus segera periksakan dokter ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi ketika terdapat gejala seperti pembengkakan kelenjar getah bening tadi, atau penurunan berat badan yang secara drastis dan tidak jelas sebabnya ya. Iya dokter. Oke, kemudian dokter tentang pengobatan dari HIV/AIDS itu sendiri. Apakah HIV ini bisa disembuhkan? Silakan dijelaskan dokter. Oke, jadi sebenarnya HIV ini bukan sembuh secara sempurna, tapi sama seperti penyakit tidak menular seperti HIV, DM, hipertensi, dia terkontrol dengan pengobatan. Jadi untuk sekarang, kalau dulu tuh stigmanya HIV tuh udah nggak ada obat sama sekali, ya. Kalau sekarang udah ada obatnya, antiretrovirus obatnya ya. Jadi obat antivirus yang ada macam-macamnya. Nah, itu dikasih saat pertama kali tahu kalau misalnya dia terinfeksi HIV. Nah, kalau misalnya udah tahu, pengobatan itu harus dilanjutkan semasa hidupnya. Biar tadi keluhan yang sampai stadium 3, stadium 4, yang sampai TB paru bisa menyebabkan kematian, terus ada pneumonia infeksi pada paru-parunya bisa menyebabkan kematian, ada penyakit-penyakit lain yang menyertai bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau penyandang atau orang dengan HIV ini mendapatkan pengobatan lebih awal, keluhan-keluhan tadi insya Allah bisa kita hambat, bisa kita tunda datangnya gitu. Betul sekali. Jadi memang ARV ini atau antiretroviral ini bukan untuk menyembuhkan dokter ya, tapi mengendalikan. Ya, biar ODA atau orang dengan HIV/AIDS tadi tetap bisa bekerja secara aktif dan juga produktif dalam menjalani kehidupan dokter. Iya, benar sekali. Jadi jangan dianggap sebagai suatu penyakit yang mematikan. Iya. Terus ada lagi nih Put, jadi kan kalau misalnya udah dapet
terapi. Ya. Jadi tidak dilepas gitu aja sama dokternya, sama yang dari puskes, sama dari konselornya, akan dilakukan follow up. Oke. Follow up-nya itu dilakukan pemeriksaan viral load namanya. Viral. Itu dilakukan setiap 6 bulan untuk awal. Nanti kalau sudah lanjutan itu dilakukan setiap 1 tahun. Kalau hasilnya menunjukkan kurang dari 50, itu berarti untuk menularkannya lebih sedikit. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan obat. Kalau misalnya nggak dapat obat, nggak mau periksa, untuk menularkan itu lebih cepat. Iya. Berarti lebih tertangani ya. Iya, benar sekali. Oke, tadi kita cuap-cuap tentang apa itu HIV, kemudian bagaimana penularannya, faktor risikonya seperti apa, sampai ke pengobatannya. Sekarang kita masuk ke langkah pencegahan nih, dokter. Oke, pencegahan tadi penyebabnya karena apa nih Put? Karena ganti-ganti pasangan ya. Jadi salah satu pencegahannya adalah setia ya. Cukup sama satu pasangan aja. Bukan setiap tikungan ada. Oh bukan. Jadi cukup sama satu pasangan aja, melakukan hubungan seksual aman ya. Terus tadi tidak pakai obat-obatan terlarang, karena kan itu kemungkinan besar akan menggunakan jarum suntik yang berterus-terusan, ganti-ganti dengan 1 jarum suntik. Terus tadi kita sebagai tenaga kesehatan terus melakukan promosi, edukasi seperti pada acara kita hari ini, kita edukasi pada masyarakat bahwa HIV itu bisa kita bantu untuk jangan sampai kayak dulu-dulu nih ceritanya. Pasien tiba-tiba meninggal saat diperiksa ternyata HIV. Ini kita bantu teman-teman semua yang punya keluhan maupun tidak ada keluhan, itu harus periksa. Terus lagi Put tambahan, pemeriksaan kita ada namanya screening. Ya, screening orang-orang beresiko. Di sini salah satunya adalah ibu hamil. Jadi ibu hamil di trimester pertama dari awal sudah dilakukan yang namanya triple A. Pemeriksaan triple A itu salah satunya adalah pemeriksaan HIV. Terus pasien dengan TB ya, seperti podcast kita sebelumnya sudah dibahas tentang TB. Jadi itu salah satu pemeriksaannya adalah HIV. Karena tadi kalau misalnya stadiumnya sudah lanjut bisa kena TB. Jadi bisa berkaitan entah TB duluan atau HIV duluan. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Atau tadi yang punya keluhan-keluhan infeksi menular seksual, itu juga kita lakukan pemeriksaan HIV. Berarti dokter selain pengobatan, dukungan keluarga, kemudian dukungan dari masyarakat itu sangat diperlukan bagi ODA ya dokter ya, orang dengan HIV/AIDS. Oke, jadi teman-teman healthies tidak perlu malu dan segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Tidak perlu malu dan segera lakukan pemeriksaan kesehatan jika ternyata Anda memiliki lebih dari 1 gejala HIV, seperti misalnya pembengkakan kelenjar getah bening atau penurunan berat badan yang sebabnya kurang jelas. Baiklah teman-teman, mungkin Dr. Mei ada pesan untuk teman-teman di rumah tentang HIV ini, silakan. Oke, tadi sama Put ya, jangan pernah malu untuk melakukan pemeriksaan. Terus di Puskes Perumnas kita juga sudah punya yang namanya Polyvisity. Jadi rahasia teman-teman, kalau mau cerita sama kita insya Allah aman ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan, ragu, karena alhamdulillah sekarang udah banyak banget nih Put yang sadar mau datang ke puskesmas, mau periksa ya. Jadi jangan malu, nggak apa-apa periksa dulu. Kalau misalnya sudah negatif kan aman. Rahasia terjamin. Iya, rahasia terjamin, aman. Oke, terima kasih Sobat Healthies. Jadi itu tadi adalah materi kita tentang HIV/AIDS. Jangan lupa untuk follow Instagram kita @puskesmas Perumnas Lahat, kemudian Facebook kita Puskesmas Perumnas Lahat, lalu channel YouTube kita Perumnas Lahat. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton. Jika nantinya teman-teman ingin memberikan usulan atau saran atau masukan terkait tema kita, boleh silakan DM ke Instagram kami atau di Messenger Facebook kami Puskesmas Perumnas Lahat. Oke, terima kasih kepada Dr. Mei selaku narasumber yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga kepada Dinas Kominfo Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi kami dengan sangat baik. Saya Putri Aperta SKM, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Perumnas melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya.